Tahukah kamu tentang sosok sejarah Muhammad Hatta? Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah seorang pemikir, negarawan, ekonom, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama mendampingi Soekarno. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan masa kecil Hatta dimulai dari sekolah rakyat. Ia juga kental dengan pelajaran agama karena dilahirkan di lingkungan keluarga yang kuat akan ilmu agama. Beranjak dewasa, ia menempuh pendidikan di sekolah Mulo. Selama pendidikan, beliau mempelajari banyak hal di luar pelajaran formal seperti keorganisasian. Kecintaannya terhadap organisasi masih terbawa saat ia melanjutkan pendidikan di PHS Prince Hendrik School pada 1921. Ia aktif menjadi bagian dari Jong Sumatera Nenbon. Ia pun lulus dari PHS dan mendapat beasiswa kuliah di Handel School, Rotterdam, Belanda, Hatta kembali menambah kapasitas ilmunya dengan mempelajari hal-hal seperti tata negara dan juga ekonomi kolonial. Keaktifan dalam organisasi tak terhenti. Sejak Februari tahun 1922, Bung Hatta telah terpilih menjadi bendahara di Indische Vereniging, sebuah organisasi yang dipimpin oleh Dr. Sutomo bersama dengan tokoh-tokohnya lainnya seperti Dr. Syaaf, Kaligis, dan Dr. Sarjito. Dalam perkembangannya, tahun 1925 Indische Vereniging diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Di tahun 1925 itu, anggota Perhimpunan Indonesia mengumpulkan beberapa ratus gulden untuk mengongkosi perjalanan dua orang ekonom dari Perhimpunan Indonesia yaitu Hatta dan Syahrir untuk mempelajari cara mempraktikkan koperasi di Denmark, Swedia, dan Norwegia. Keberhasilan negara-negara tersebut dalam menjalankan koperasi menjadi tujuan dari Hatta dan Syahrir untuk mengembangkan ekonomi koperasi di tanah air. Jadi tidak salah kalau sekarang Hatta disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Atas desakan seluruh anggota, Hatta dicalonkan sebagai ketua dan tahun 1926 terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta dapat menyampaikan gagasan-gagasannya terkait politik yang dianut dan akan dijalankan Perhimpunan Indonesia. Namun, sama seperti Soekarno, Belanda menganggap ini adalah sebuah ancaman bagi pemerintahan kolonial. Dalam masa perjuangan politiknya itu, Bung Hatta pernah ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan, dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Setelah mendekam selama 5,5 bulan, berkat pembelaan dan perjuangan hukum teman-temannya beliau dibebaskan dari segala tuduhan. Tak sampai di situ. Bahkan dia juga pernah diasingkan oleh Belanda ke Digul dan Banda Neira. Saat pengasingan, ia menulis artikel-artikel untuk koran di Jakarta dan majalah-majalah di Medan yang tidak terlalu bermuatan politis. Tulisan-tulisan tersebut justru lebih bersifat menganalisis dan mendidik pembacanya. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta dibebaskan dan dijadikan penasihat oleh pemerintahan Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dalam keanggotaan Panitia 9 dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia di dalam naskah proklamasi. Perjuangan kedua pasangan emas tersebut dalam memerdekakan Indonesia tak lagi dimungkiri. Mereka pun diangkat menjadi pahlawan proklamasi secara resmi tahun 2012 setelah sebelumnya status tersebut mengalami distorsi berkali-kali.